Bab 256 Mencari aroma di lembah. Tuan Muda Buchen dan Xiaoran menyarankan untuk beristirahat sejenak. Lin Yun, bagaimana menurutmu? Tanya Baiqius Hui saat mereka bertiga mendekat. Tim telah menderita banyak korban dari gelombang binatang iblis dan bahkan banyak pelayan ramuan Baiqius Hui yang terluka. Kelompok itu benar-benar membutuhkan istirahat. Tentu, aku baik-baik saja, angguk Lin Yun. Buchen menyapu pandangannya dan mengunci alisnya ketika dia melihat Gao Yu di atas kuda naga darah. Dia berkata, Lin Yun, misi kita adalah melindungi Nona Bai dan para pelayan ramuannya, bukan murid-murid klan Gao. Jangan lupakan misinya. Nona Bai hampir terluka. Ya, perhatikan baik-baik. Jangan lakukan itu lagi, tambah Xiaoran. Mereka berdua bersikap seperti pemimpin saat mereka menegur Lin Yun. Sebelumnya, Lin Yun tidak tahu apa yang mereka coba lakukan, tapi dia tahu sekarang. Tentu saja, dia tidak akan membungkuk ke tingkat mereka. Lagi pula, fokusnya adalah pada kultivasi, jadi bagaimana mungkin dia bisa khawatir tentang persaingan untuk mendapatkan kasih sayang. Itu benar-benar berbahaya. Akan sedikit merepotkan tanpa lukisan naga kakak Buchen, jawab Lin Yun. Hanya sedikit. Xiaoran menjawab sambil tersenyum. Jika bukan karena lukisan naga Buchen, itu tidak akan menjadi, sedikit, merepotkan. Jika kelima harimau tutul itu berhasil melewatinya, Baiqius Hui akan terluka atau mati. Buchen memahami lukisan naga tadi malam dan sebagai hasilnya dia merasa sangat puas dengan dirinya sendiri. Jadi dia segera menjadi tidak senang ketika mendengar nada bicara Lin Yun. Dengan kilatan tajam di matanya, dia membalas, aku hampir lupa kalau kau juga berlatih tinju naga harimau. Mungkin kau tahu lukisan naga. Aku tidak tahu. Lin Yun menggelengkan kepalanya. Dia hampir tidak bisa menggunakan semua jurus, tapi meskipun begitu, Lin Yun tidak akan menganggap tahu bagaimana melakukan sesuatu kecuali dia mencapai penguasaan yang lebih besar di dalamnya. Lagi pula, akan berbahaya jika salah satu bentuknya dipenuhi dengan kekurangan. Lukisan naga miliknya mungkin sedikit lebih kuat dari lukisan naga Buchen, tapi dia tidak benar-benar mahir dalam hal itu. Karena itu, dia hanya menggunakan 4 bentuk pertama untuk bertarung. Dia telah mencapai penguasaan penuh dengan 3 jurus pertama, sedangkan jurus keempat hanya mencapai penguasaan yang lebih besar. Kalau begitu jangan bicara tentang hal-hal yang tidak Anda ketahui, jawab Buchen. Lukisan naga bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari dengan mudah. Dia menghabiskan setengah tahun untuk mengerjakannya dan baru berhasil memahaminya tadi malam. Murid luar hanya bisa mengandalkan manual yang tidak lengkap, belum lagi mereka tidak memiliki panduan. Jadi akan aneh jika mereka bisa mempelajarinya dengan mudah. Sebagian besar tim mendengar suara Buchen dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, kita harus mengandalkan Buchen dan Xiaoran untuk perjalanan ini. Mereka sangat rendah hati kemarin, jadi saya tidak pernah menyangka mereka akan menjadi begitu kuat. Mereka yang mampu tidak perlu menjadi terkenal. Ya. Lin Yun mengalahkan Xia Tengfei dan Lin Lan kemarin, tapi di hutan tulang darah, dia jelas lebih rendah dari Xiaoran dan Buchen. Dia terutama lebih rendah dari Buchen. Lukisan naga Buchen sungguh luar biasa. Buchen terlalu kuat. Dia hanya butuh 1 pukulan untuk membunuh 5 harimau tutul api. Benar-benar luar biasa. Aku bertaruh bahwa bahkan jika Lin Lan dan Xia Tengfei bekerja sama, mereka mungkin tidak akan bisa melawannya. Kita aman dengan adanya Buchen. Kita bahkan tidak perlu takut pada kultivator yang berkeliaran. Buchen senang saat mendengar pujian itu, tapi dia tidak membiarkannya terlihat di wajahnya. Dia melirik Baiqius Hui dan berkata, Nona Bai, mari kita beristirahat di sini karena saudara Lin tidak menentangnya. Oke, jawab Baiqius Hui sambil tersenyum. Setelah mereka bertiga pergi, Gao Yu yang berada di atas kuda naga darah mengumpat, orang-orang itu hanya memiliki wanita di mata mereka. Apakah hidup kita tidak penting bagi mereka? Berdasarkan kata-kata Gao Yu, terlihat jelas bahwa Xiaoran dan Buchen tidak peduli dengan keselamatannya. Mereka hanya meliriknya dengan kata-kata yang tidak menghiraukannya. Tuan Muda Lin, aku merasa kasihan padamu. Yang membuat Gao Yu tertekan adalah semua orang hanya melihat bagaimana Buchen membunuh 5 harimau tutul api dengan sebuah pukulan. Tidak ada yang menyadari bahwa Lin Yun mencegah harimau tutul api menyerang bagian belakang mereka. Hanya Gao Yu yang menyaksikannya secara keseluruhan. Tidak masalah. Aku hanya melakukan tugasku, jawab Lin Yun. Dia kemudian memejamkan mata dan bermeditasi, mengedarkan sutra pedang Ziyuan untuk memulihkan energi asalnya. Setengah jam kemudian, tim melanjutkan perjalanan mereka. Mereka melakukan perjalanan jauh ke dalam hutan tulang darah.
Banyak jalan yang mereka lalui dipenuhi onak dan duri yang perlu disingkirkan. Setelah melakukan perjalanan 20 mil lagi, Lin Yun tiba-tiba merasakan peningkatan kepadatan energi spiritual. Kita hampir sampai. Gumam Lin Yun. Mata Bai Qiushui tiba-tiba berbinar dan dia berkata, kita hampir sampai. Hanya sedikit lagi. Semua orang merasa lega dengan kata-katanya. Itu bukanlah perjalanan yang mudah dan mereka telah berjaga-jaga sepanjang waktu. Lembah itu sangat besar dan ujung lembah tidak dapat terlihat. Di bawah energi spiritual yang pekat, ada berbagai macam bunga dan tumbuhan yang tumbuh di lembah itu. Energi spiritual yang tak terbatas di sekitarnya juga memadat menjadi kabut yang memenuhi udara, membuat pemandangan itu semakin mempesona. Kita akhirnya sampai di sini. Bai Qiushui bersukacita. Aku khawatir lembah ini tidak akan aman, jadi aku harus merepotkan kalian berdua. Xiaoran mengangguk, memang. Setidaknya energi spiritual di sini ringan. Aku tidak berpikir akan ada binatang iblis yang ganas di sekitar sini. Bu Chen melihat sekeliling dan berkata, aku akan pergi melihat sekeliling. Jika tidak ada masalah, maka Nyonya Bai bisa merasa bebas untuk membiarkan pelayannya memasuki lembah. Aku harus merepotkanmu, jawab Bai Qiushui. Jangan khawatir. Bu Chen tersenyum dan pergi menggunakan teknik gerakan dari Sekte Xuantian. Dia turun ke bunga setelah beberapa gerakan cepat. Sosoknya, yang samar-samar bisa dilihat, seperti kombinasi naga dan harimau. Gerakannya begitu lembut sehingga tidak ada satu kelopak pun yang rusak. Teknik gerakan yang luar biasa. Semua orang tidak bisa membantu tetapi memuji Bu Chen ketika mereka melihat itu. Tidak butuh waktu lama bagi Bu Chen untuk kembali. Dia melihat sekeliling dan berkata, tidak ada bahaya di sini, tapi ada banyak tawon beracun di lembah. Jadi berhati-hatilah. Masuklah, perintah Bai Qiushui. Seperti yang dikatakan Bu Chen, tidak banyak binatang iblis di lembah itu. Selain tawon beracun, sebagian besar binatang iblis itu ringan dan tidak akan menyerang kelompok sendirian. Para pelayan ramuan di bawah Bai Qiushui berada di lembah dengan penuh semangat mengumpulkan ramuan. Ini jelas merupakan lembah yang sudah lama tidak dikunjungi siapapun, jadi tumbuhan di sini sudah agak tua. Perjalanan itu mungkin berbahaya dan Bai Qiushui bahkan membayar mahal dengan kerugian dan korban jiwa dalam tim, tetapi hasil panennya mengejutkan. Lin Yun melambaikan tangannya di lembah dan membiarkan beberapa aura pedang melesat keluar, menggiling tawon beracun menjadi abu saat dia berjalan melewati lembah. Latar belakang Bai Qiushui sangat misterius. Tidak ada yang pernah ke lembah ini, tapi dia tahu di mana letaknya. Ketika Lin Yun melihat sekeliling, dia bisa mengatakan bahwa para budak ramuan itu mahir dalam pekerjaan mereka. Mereka dengan hati-hati mencabut tumbuhan dan akar dari tanah. Lin Yun tinggal di puncak herbal selama sebulan, jadi dia tahu bahwa mereka pasti membawa tanaman herbal itu kembali untuk ditanam. Kemudian lagi, tidak mudah untuk memindahkan tumbuhan liar. Semakin berharga mereka, semakin keras persyaratan yang mereka ajukan pada lingkungan mereka. Hal ini rumit karena tidak mudah untuk menduplikasi habitat tanaman obat tersebut. Sekali lagi, ini bukan urusan Lin Yun. Dia dengan lembut memetik kelopak bunga itu dan meletakkannya di dekat hidungnya. Tiba-tiba, Lin Yun membuka matanya dengan sedikit keterkejutan karena dia bisa merasakan sedikit getaran dari pedang pemakaman bunga yang ada di dalam kotak pedang. Sepertinya ada sesuatu di sini yang menarik pedang itu, tapi tidak ada yang seperti ini yang pernah terjadi sebelumnya. Aroma bunga. Lin Yun berpikir keras dan berjalan menuju lokasi Bai Qiushui. Bu Chen dan Xiaoran berdiri di samping Bai Qiushui seperti pengawal pribadinya. Tapi tidak ada bahaya di sini karena binatang iblis itu ringan. Benar-benar tidak perlu bagi mereka untuk berjaga-jaga di samping Bai Qiushui. Akan lebih baik bagi mereka untuk memperhatikan tawon agar tidak tersengat dan diracuni. Lin Yun, apa yang kamu lakukan di sini alih-alih melindungi kita dari tawon beracun? Tanya Bu Chen dengan cemberut. Tidak perlu kau khawatir untuk melindungi Nona Bai, senyum Xiaoran. Namun, Lin Yun tidak memperhatikan keduanya dan menatap Bai Qiushui sambil berkata, saya di sini untuk meminta izin karena saya ingin menjelajah lebih dalam ke lembah. Lin Yun, aku tidak terlalu mengenal lembah ini dan aku hanya berani memanen tumbuhan di perbatasan. Kau mungkin akan menghadapi bahaya jika kau masuk lebih dalam lagi. Bai Qiushui mengunci kedua alisnya. Karena saudara Lin memiliki niat seperti itu, maka dia harus percaya diri. Nona Bai, kau tidak perlu khawatir. Bu Chen berbicara sebelum Lin Yun bisa. Bagus baginya bahwa Lin Yun ingin berpisah dari tim.
Bagaimanapun, Bu Chen dan Xiaoran sama-sama merasa agak canggung saat melihat Bai Qiushui melihat ke arah Lin Yun sebelumnya. Bagaimanapun, Bai Qiushui bahkan tidak mengampuni mereka meskipun mereka begitu dekat dengannya. Karena saudara Lin ingin berpetualang, maka biarkan dia pergi. Kami sudah lebih dari cukup untuk memastikan keselamatan Nona Bai di sini, di perbatasan lembah, lanjut Xiaoran. Tapi, Bai Qiushui masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Lin Yun sudah berbalik dan pergi. Tidak butuh waktu lama bagi Lin Yun untuk menyatu dengan lembah dan menghilang dari pandangan mereka. Ketika Lin Yun berjalan lebih dalam ke lembah, aroma bunga secara bertahap meningkat. Sepertinya itu benar-benar aroma bunga yang menarik pedang pemakaman bunga. Mata Lin Yun berbinar penuh harap dan dia mempercepat langkahnya. Dia penasaran untuk mencari tahu aroma bunga seperti apa yang bisa menarik pedang pemakaman bunga. Mungkinkah itu adalah Raja Bunga? Bab 257 Harimau Bermata Biru, Harimau Mencium Bunga Mawar. Pedang pemakaman bunga memiliki asal-usul yang luar biasa. Ditempa dengan kayu kuno yang pasti membuatnya mulia di masa kejayaannya. Hanya saja, pedang pemakaman bunga secara bertahap kehilangan energi spiritualnya seiring berjalannya waktu, dan menjadi seperti sekarang ini. Setelah diasuh oleh Lin Yun, pedang pemakaman bunga mencapai tingkat artefak mendalam kelas menengah. Sudah beberapa waktu sejak Lin Yun menerima pedang itu, tapi pedang itu tidak pernah bergerak sendiri. Hari ini adalah pertama kalinya pedang pemakaman bunga menunjukkan respon seperti itu. Lin Yun memasang ekspresi serius dan dengan hati-hati melanjutkan lebih dalam ke lembah. Dia mengikuti arah aroma bunga dan melanjutkan 20 mil lagi. Saat dia berbalik, Bai Qiushui dan yang lainnya tidak lagi terlihat. Aroma apa? Ada berbagai macam wewangian bunga yang bercampur menjadi satu, jadi sulit bagi Lin Yun untuk mengidentifikasi wewangian tertentu. Tapi dia masih ingat seperti apa aroma yang memabukkan itu. Selama dia mengingat sesuatu, dia tidak akan melupakannya seumur hidupnya. Perjalanan ke sini tidaklah mudah. Itu dipenuhi dengan tawon beracun yang mengancam Lin Yun. Tawon-tawon itu seukuran kepalan tangan bayi dan memiliki pertahanan yang kuat. Bahkan energi pedangnya tidak bisa menghancurkan mereka dengan satu pukulan. Dia harus menanamkan niat pedangnya ke dalam energi pedangnya untuk menghancurkan mereka. Ada juga sejenis burung yang melayang-layang di sekitar lembah dan terjun ke tanah dengan cepat. Saking cepatnya, Lin Yun tidak bisa melihat mereka dengan matanya. Dia harus hati-hati menggunakan 7 langkah mendalamnya karena dia tidak bisa bersantai. Lin Yun dalam keadaan siaga penuh sepanjang perjalanan. Dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Tapi entah mengapa, dia akan merasa rileks setiap kali dia mencium wanginya. Ini membuat Lin Yun penasaran. Aroma seperti apa yang bisa menonjol dari kerumunan dan menekan semua bunga lainnya. Tiba-tiba, Lin Yun merasakan aura berbahaya dan tertegun. 42 kelopak bunga Ziyuan di dantiannya mekar sementara Lin Yun juga mengedarkan sutra pedang Ziyuan. Dia bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa dari suasana itu. Lembah itu mungkin tampak ditutupi dengan bunga-bunga, tapi Lin Yun tahu bahwa ada banyak binatang iblis yang tinggal di sini. Tempat itu tidak setenang kelihatannya. Dengan menggunakan 7 langkah mendalam, Lin Yun melayang ke langit dan mendarat di sebatang pohon. Dia bersembunyi di balik dedaunan dan melihat di antara celah-celah kecilnya. Apa yang dia lihat membuatnya terkejut. Ada 3 binatang iblis kolosal 10 mil jauhnya. Salah satunya adalah seekor ular piton berwarna biru dengan panjang 100 meter yang terlihat seperti bukit kecil ketika melingkar. Yang lainnya adalah seekor kera hitam setinggi sekitar 70 meter yang memiliki racun iblis di sekelilingnya. Yang terakhir adalah beruang merah yang memiliki gumpalan api di kepalanya dan memancarkan kekerasan. Ketiga binatang iblis itu semuanya berada di tahap ke-6 dari alam bela diri yang mendalam dan mereka juga memancarkan aura raja yang samar. Mereka jelas bukan binatang iblis biasa karena hanya binatang iblis tingkat raja yang bisa memadatkan aura raja. Tapi keterkejutan Lin Yun tidak berakhir di sini. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa ketiga binatang iblis itu semuanya melihat ke arah yang sama. Mereka sepertinya takut akan sesuatu dan tidak berani melangkah maju. Apa yang membuat 3 binatang iblis tingkat raja begitu takut? Lin Yun menuangkan energi asalnya ke dalam matanya dan mendorong penglihatannya hingga batasnya. Dia akhirnya mendapatkan pandangan yang jelas dari seekor harimau emas dengan bulu lembut yang menutup matanya saat mencium bau mawar merah. Harimau itu terlihat seperti seekor kucing karena menyatu dengan aura di sekitarnya dengan begitu sempurna. Harimau itu berjongkok di sana dengan mata terpejam, tidak memiliki kemiripan dengan keganasan.
Tapi tiga binatang iblis tingkat tuan menatapnya dengan ketakutan. Mawar darah. Mata Lin Yun berbinar ketika dia melihat mawar merah itu. Mawar dianggap sebagai raja di antara bunga-bunga. Tepat pada saat ini, harimau emas membuka matanya, melepaskan gelombang aura raja yang menakutkan yang menyapu ke kejauhan. Bahkan awan pun mulai berubah karena hal ini. Mata biru harimau itu memancarkan kehidupan dan hampir tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Lin Yun sedikit terkejut. Dia merasa harimau ini bukan hanya binatang iblis biasa. Ada terlalu banyak spiritualitas di matanya. Faktanya, spiritualitas di matanya jauh lebih kuat dari tiga binatang iblis tingkat tuan. Bahkan sebelum Lin Yun bisa pulih dari keterkejutannya, ketiga binatang iblis itu akhirnya melancarkan serangan mereka. Tubuh harimau itu bergetar dan auranya mulai membumbung tinggi. Harimau emas itu menghadapi ketiga binatang iblis dan pertempuran mereka menyebabkan tanah bergetar. Pohon kuno tempat Lin Yun berada mulai bergoyang dan daun-daunnya mulai berguguran. Ketiga binatang iblis itu semuanya berada di tahap ke-6 dari alam bela diri yang mendalam, sementara harimau itu hanya berada di tahap ke-5 dari alam bela diri yang mendalam. Namun, harimau itu bertahan melawan ketiga binatang iblis itu. Pertarungan antara binatang iblis sangat berbahaya, sedemikian rupa sehingga lebih berdarah daripada perkelahian antar kultivator. Adegan saat ini seperti kembang api yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dengan banyak ledakan. Meskipun pemandangannya indah, itu tidak bisa menyembunyikan betapa berdarahnya pertempuran itu. Apakah mereka semua memperebutkan mawar darah itu? Lin Yun menyadari bahwa keempat binatang iblis itu menginjak-injak banyak bunga di jalan mereka, tetapi mawar merah itu tetap tidak tersentuh. Mawar itu seperti seorang penonton yang menyaksikan pertempuran antara empat binatang iblis. Di pohon kuno, Lin Yun menatap pertempuran yang kacau, tidak melewatkan detail apapun. Pertempuran itu terlalu brilian. Pertempuran antara binatang iblis mungkin tampak sederhana, tapi ternyata tidak. Meskipun mereka menggunakan serangan primitif, mereka telah mengembangkan serangan itu melalui evolusi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Banyak teknik bela diri juga berasal dari binatang iblis. Lin Yun merasa bahwa lukisan naga Buchen tidak lengkap dan penuh dengan kekurangan. Yang terpenting, dia tidak bisa merasakan apapun dari serangan Buchen. Tapi Lin Yun segera mendapatkan wawasan ketika dia melihat harimau itu bertarung. Lukisan naga mungkin tampak seperti jurus yang melukis seekor naga, tapi kuncinya terletak pada sentuhan akhir. Pukulan itu membutuhkan esensi dari seekor harimau yang ganas. Lin Yun menganggukkan kepalanya dalam hati sementara dia mensimulasikan lukisan naga dalam pikirannya. Kera hitam dan beruang itu roboh di tanah dan mati. Mereka berdua dibunuh oleh harimau ganas itu. Hanya harimau dan ular piton yang tersisa, tetapi harimau itu jauh lebih lemah dari sebelumnya. Sebelum kera dan beruang mati, mereka meninggalkan luka-luka yang mengerikan pada harimau. Jika mereka terus bertarung, harimau mungkin tidak akan keluar sebagai pemenang. Ular piton perlahan-lahan dikalahkan, tetapi tiba-tiba ia menerkam dan menggigit leher harimau. Darah mulai mengucur dari leher harimau. Sial! Lin Yun berteriak dalam hati. Dia tahu bahwa ular piton itu pasti akan melahap mawar darah jika membunuh harimau itu. Awalnya, Lin Yun ingin menunggu kedua belah pihak terluka sebelum mengambil Blood Rose, tapi berdasarkan situasi saat ini, dia harus bergerak sekarang. Lin Yun tahu dia akan kehilangan nyawanya jika dia tidak berhati-hati, tapi dia tidak bisa diganggu dengan itu sekarang. Dia melompat turun dari tiga kuno dan melesat melewati bunga-bunga. Dia mendorong 7 langkah mendalam sampai batasnya, meninggalkan kelopak bunga di udara saat dia berlari. Dalam sekejap mata, dia melakukan perjalanan lebih dari 1000 meter. Keributan yang diciptakannya terlalu besar, sehingga ular piton langsung merasakan keberadaannya. Tapi sebelum ular piton itu bisa bereaksi, Lin Yun meraung dan terus mendorong 7 langkah mendalam sampai batasnya. Siluetnya kabur saat dia melayang ke langit dan dia menyalakan energi asal di dalam tubuhnya. Dia bersinar terang seperti gagak emas. Beberapa saat kemudian, dia hanya berjarak 500 meter dari ular piton. Kotak pedang di belakangnya terbuka dan pedang pemakaman bunga melesat keluar. Lin Yun melambaikan tangannya dan meraih pedang itu saat semburan niat pedang meledak dari dirinya. Tidak ada sedikit pun keraguan di matanya. Dengan sekejap, pedang pemakaman bunga melesat seperti air transparan. Dia menuangkan energi asalnya ke dalam pedang bersama dengan aura dominasinya yang tak terbatas. Kemudian, pedang itu menebas ke arah monster iblis tingkat dewa. Ular piton yang menggigit harimau itu tiba-tiba merasakan sedikit ancaman dan segera melonggarkan gigitannya untuk pergi.
Namun, saat ia melonggarkan gigitannya, harimau itu menggigit ular piton dan membuatnya meronta-ronta kesakitan. Detik berikutnya, Lin Yun mengayunkan pedang tuan ke bawah dan memenggal kepala ular piton itu. Namun, tepat sebelum ular piton itu mati, dia menjulurkan ekornya ke arah Lin Yun. Lin Yun memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Energi asalnya sudah habis. Di saat yang sama, sesosok tubuh kolosal berjalan menghampiri Lin Yun. Harimau itu mengabaikan lukanya dan berjalan mendekat. Lin Yun gemetar dan melayang ke langit, melewati harimau ganas yang menerkamnya. Jika dia terlambat setengah detik saja dalam reaksinya, dia pasti sudah mati. Kamu sedang mendekati kematian. Lin Yun sangat marah karena harimau itu benar-benar menyerangnya meskipun harimau itu sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Lin Yun mengabaikan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya dan turun. Kemudian, dia menyerbu dengan pedang pemakaman bunga. Tapi harimau itu tiba-tiba berbalik dan mengaum ke arah Lin Yun. Jika Lin Yun dalam keadaan normal, dia bisa dengan mudah menyapu angin ribut itu. Sebaliknya, Lin Yun terhuyung-huyung karena auman itu dan hanya berhasil mendapatkan pijakannya tepat sebelum dia jatuh ke tanah. Lin Yun dan harimau itu saling berhadapan. Ukuran harimau itu sangat besar dibandingkan dengan Lin Yun yang lemah. Tatapan Lin Yun dingin saat pedang di tubuhnya berdesir tanpa rasa takut. Harimau itu masih mengeluarkan darah dari lehernya dan akan menghembuskan nafas terakhirnya sebentar lagi. Tapi di mata birunya, semua yang ada di dunia ini tampak seperti ilusi. Manusia dan binatang itu saling berhadapan, tidak berani gegabah. Blood Rose berdiri agak jauh, dengan bangga menyaksikan pertempuran itu. Pada akhirnya, Mawar Darah adalah satu-satunya penonton dari pertempuran ini. Bab 258 Mawar Darah. Pria dan harimau itu berdiri di lembah, saling berhadapan. Rasa sakit yang hebat membebani tubuh Lin Yun karena energi asalnya sudah habis, tapi dia tidak mundur dan memegang pedang pemakaman bunga dengan erat. Dia tahu bahwa mundur selangkah pun pada saat ini berarti kematian. Harimau besar itu menatap Lin Yun dengan dingin sementara darah mengalir dari lehernya. Tak satu pun dari mereka yang bergerak saat mereka berdua menunggu kesempatan untuk membunuh lawan. Secara komparatif, Lin Yun berada dalam kondisi yang lebih baik meskipun dicambuk oleh ekor ular piton. Itu bukan luka yang fatal, jadi Lin Yun bisa menunda pengobatan untuk saat ini. Di sisi lain, darah harimau emas mengucur deras, belum lagi masih ada luka dari kera dan beruang. Harimau itu akan mati jika terus berlanjut, tetapi Lin Yun tidak berani ceroboh. Dia takut harimau itu akan melancarkan serangan fatal tepat sebelum kematiannya. Bagaimanapun juga, dia secara pribadi telah menyaksikan harimau emas itu membunuh 2 ekor binatang iblis tingkat tinggi. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa menerima serangan dari harimau emas dalam keadaannya saat ini. Mereka berdua pasti akan mati jika mereka menyeret ini keluar. Melihat harimau itu, Lin Yun berpikir tentang bagaimana itu tidak sama dengan binatang iblis lainnya. Bisakah kau mengerti aku? Tanya Lin Yun. Harimau itu mengedipkan matanya sebagai jawaban. Lin Yun melihat ini sebagai kesempatan untuk berkomunikasi dengan harimau itu. Dia kemudian menunjuk luka di leher harimau dan bunga mawar yang memikat itu dan berkata, "Aku bisa menyelamatkanmu, tapi bunganya jatuh ke tanganku." Harimau itu ragu-ragu sebentar sebelum mengangkat cakarnya tanpa peringatan. Wajah Lin Yun berubah ketika dia melihat harimau itu bergerak dan menuangkan niat pedangnya ke pedang pemakaman bunga. Namun, harimau itu tidak menyerangnya. Sebaliknya, harimau itu menunjuk ke arah pedang pemakaman bunga. "Kau menyuruhku meletakkan pedang itu?" tanya Lin Yun. Harimau itu mengangguk pelan, hampir seperti kucing jinak dan bukan binatang iblis ganas yang baru saja bertarung dengan 3 binatang iblis tingkat tuan. Lin Yun ragu-ragu sejenak sebelum dia menancapkan pedangnya ke tanah. Dia menghembuskan nafas lega saat melihat harimau itu juga menghembuskan nafas lega, bukannya menerkamnya. "Aku akan datang sekarang," kata Lin Yun. Melihat harimau itu tidak melawannya, dia berjalan ke arah harimau itu dan merangkak ke atas tubuh besar harimau itu untuk mencapai lehernya. Lin Yun menarik napas dalam-dalam saat melihat lukanya. Luka itu sangat mengerikan. Luka itu mengeluarkan racun hitam dan bau daging busuk. Untungnya, Lin Yun telah menangani luka-luka kuda naga darah saat mereka berada di luar, jadi dia sudah terbiasa mengobati binatang iblis. Pertama, dia mencabut taring beracun yang tertinggal. Kemudian, dia mengoleskan obat pada luka dan membalutnya. Harimau emas itu memejamkan matanya sementara Lin Yun bekerja. Setelah beberapa saat, Lin Yun menghembuskan nafas panjang, menandakan bahwa dia sudah selesai. Dia melompat dari harimau itu dan menoleh untuk melihat harimau itu.
Sinar matahari menyinari harimau itu, membuatnya tampak lebih seperti orang tua yang damai, bukan seorang raja. Harimau ini jelas tidak sederhana. Lin Yun telah melihat banyak binatang iblis yang licik, kejam, ganas, dan mendominasi, tetapi dia belum pernah melihat harimau yang begitu unik. Dia berbalik dan menatap 3 binatang iblis tingkat tuan dengan kilatan kegembiraan di matanya. Dia tahu bahwa dia bisa menghasilkan banyak uang dengan 3 inti binatang itu. Bagaimanapun, murid-murid Sekte Huanyuan merasakan sakit hati untuk waktu yang lama ketika mereka kehilangan inti binatang Raja Serigala Darah. Dia tidak bisa membayangkan betapa berharganya inti binatang tingkat tuan alam bela diri mendalam tahap ke-6. Saya baru saja mencapai tahap ketiga dari alam bela diri mendalam dan saya tidak memiliki banyak sumber daya. Aku bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Aku bahkan mungkin bisa menggunakan inti binatang untuk mencapai tahap keempat. Kultivasi Lin Yun tidak tinggi, jadi inti binatang itu memberinya banyak kemungkinan. Dia juga harus meninggalkan sesuatu untuk Lil Red. Masih ada harta karun lain pada binatang iblis ini, seperti kantong empedu ular piton, telapak tangan beruang, dan jantung kera. Bagian-bagian dari binatang iblis itu mengandung lebih dari 100 tahun esensi energi spiritual. Jika tidak, maka ketiga binatang iblis itu tidak akan bisa membentuk Raja Aura. Binatang iblis itu sangat besar, jadi Lin Yun menghabiskan setengah jam untuk memanen hadiahnya. Dia menempatkan 3 inti binatang di depannya. Inti binatang itu tampak hidup. Mereka mengandung aura merah tak terbatas dan puluhan helai aura raja. Mereka jauh lebih besar dari inti binatang Raja Serigala Darah. Setelah Lin Yun menyimpan inti binatang itu, dia berjalan untuk mengambil pedang pemakaman bunga. Saat pedang itu meninggalkan tanah, tubuhnya bergetar. Tepat pada saat ini, harimau emas membuka matanya dan menatap pedang Lin Yun dengan ketakutan melintas di matanya. Saatnya turun ke bisnis. Lin Yun berjalan menuju Mawar Darah. Mawar Darah berdiri dengan bangga di tengah kekacauan. Tapi tepat ketika Lin Yun akan bersentuhan dengan bunga itu meletus dan menghilang seperti gelembung. Bunga itu muncul kembali beberapa meter jauhnya. Lin Yun mengerutkan kening dan mengulurkan tangannya, meninggalkan bayangan di belakangnya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menyentuh bunga itu. Menarik. Lin Yun menggosok hidungnya. Dia menancapkan pedang pemakaman bunga di samping bunga itu. Karena pedang itu memakan aroma bunga itu, dia tidak perlu memetik bunga itu. Ketika pedang itu menancap ke tanah, pedang itu mengeluarkan hantu seperti mimpi yang berdesir keluar. Kemudian, aroma bunga itu benar-benar mulai mengembun di depan mata Lin Yun. Lin Yun mengulurkan tangan ke arah riak merah, tapi dia tidak bisa menyentuh apapun. Dia melihat ke arah Mawar Darah yang berdiri dengan bangga hanya untuk menemukannya bersandar pada pedang seperti seorang wanita. Secara bersamaan, niat pedang di pedang itu tumbuh lebih kuat di bawah makanan dari wewangian itu. Lin Yun memegang dagunya. Dia menemukan pemandangan ini menyegarkan. Dia pernah mendengar tentang pemberian pedang pada wanita cantik, tapi dia belum pernah mendengar bunga yang indah tergila-gila pada pedang. Lagi pula, bunga itu menghindar darinya tadi. Tepat pada saat ini, Lin Yun bisa mendengar langkah kaki lembut yang berjalan dengan tenang. Itu adalah harimau emas dan dengan penuh arti menatap Lin Yun. Lin Yun merenung sejenak sebelum mengulurkan tangannya. Harimau emas melakukan hal yang sama dan dengan lembut mencolek ujung jari Lin Yun dengan cakarnya. Harimau itu kemudian menunjuk ke arah pedang pemakaman bunga. Lin Yun mengikuti instruksi harimau itu dan meneteskan darahnya ke pedang itu. Darahnya bersentuhan dengan pedang dan menyatu dengan sempurna dengan pedang itu. Bunga itu bergoyang dengan gembira. Tiba-tiba, kelopak merah yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari bunga itu. Lin Yun mengulurkan tangan untuk mengambil kelopak bunga itu hanya untuk melihatnya menghilang. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa Mawar Darah sebenarnya menyatu dengan pedang pemakaman bunga. Tidak butuh waktu lama sampai Mawar Darah menghilang sepenuhnya. Lin Yun berjalan ke arah pedang itu dan mencabutnya dari tanah. Dia menyadari bahwa ada beberapa pola merah tambahan pada tubuh pedang yang menyebabkannya terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Pedang itu telah membentuk banyak pola alami. Ketika Lin Yun memegang pedang itu, wajahnya berubah. Pedang pemakaman bunga sekarang telah mencapai tingkat artefak mendalam tingkat transenden. Sambil memegang pedang itu, Lin Yun bisa merasakan bahwa dia terhubung dengan pedang itu seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya. Bunga Ziyuan di dantiannya bermekaran dan dia mulai menuangkan energi asal ke dalam pedang. Niat pedang di pedang mulai berdengung dan kelopak merah yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka bergerak di sekelilingnya untuk menciptakan pemandangan yang indah.
Ini bukan artefak kosmik, tapi sebanding dengan artefak kosmik. Lin Yun sangat emosional ketika dia memegang pedang pemakaman bunga. Pedang pemakaman bunga telah berubah dari artefak mendalam kelas menengah menjadi pedang yang sebanding dengan artefak kosmik. Dengan pedang ini, kekuatan teknik pedangnya akan sangat meningkat. Ketika Lin Yun mengayunkan pedangnya di dalam badai kelopak merah, sosoknya benar-benar terlihat ilusi. Setelah beberapa saat, Lin Yun mengembalikan pedang itu ke sarungnya dan tertawa. Saat pedang memasuki sarungnya, kelopak merah di sekitarnya menghilang. Seolah-olah semuanya hanya mimpi. Pedang yang hebat, seru Lin Yun. Dia kemudian segera berterima kasih kepada harimau itu. Itu semua berkat bimbingan harimau itu, pedang pemakaman bunga menyerap mawar darah. Harimau itu kemudian menunjuk ke arah Lin Yun lalu menunjuk ke arah kedalaman lembah. Kau ingin aku ikut denganmu? Tanya Lin Yun. Harimau itu mengangguk dan mulai berjalan lebih dalam ke lembah. Tindakan harimau itu membuat Lin Yun penasaran, jadi dia mengikutinya. Dia tahu bahwa seseorang pasti telah memberi pencerahan pada harimau ini. Apakah harimau itu akan membawanya untuk bertemu dengan pemiliknya? Bab 259 Kultivator Pengembar. Harimau itu membawa Lin Yun lebih dalam ke lembah. Harimau itu melepaskan auranya, yang membuat binatang iblis yang bersembunyi itu enggan mendekat. Sepanjang jalan, Lin Yun melihat beberapa binatang iblis menakutkan yang setingkat dengan ular piton dan kera. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melangkah sejauh ini tanpa aura harimau. Langkah harimau itu mungkin terlihat lambat, tapi sebenarnya ia bergerak dengan cepat dan mereka dengan cepat mencapai ujung lembah. Mereka tiba di sebuah area lembah yang luas yang dinaungi oleh hutan. Lin Yun melihat sekeliling dan melihat sebuah gubuk kayu. Harimau itu memberi isyarat agar Lin Yun memasukinya. Dia bertanya-tanya apakah ada orang di sana dan mulai masuk. Dekorasi gubuk kayu itu sederhana dan tertutup lapisan debu yang tebal. Lin Yun bisa langsung tahu bahwa sudah beberapa waktu sejak tempat ini terakhir kali dibersihkan. Sepertinya tuan harimau itu telah pergi atau mati. Ketika Lin Yun masuk ke dalam gubuk kayu itu, dia melihat sebuah buku di atas meja. Dia meniup lapisan debu dan menemukan tulisan, transkrip King Xuan, di atasnya. Lin Yun membalik buku itu dan menemukan bahwa setiap halamannya terdapat sebuah lukisan. Lukisan-lukisan itu membuat Lin Yun merasa pusing, jadi dia segera menutup buku itu. Wajahnya berubah saat keterkejutan memenuhi hatinya. Gambar-gambar itu semuanya terdiri dari rune spiritual. Dia tidak pernah tahu bahwa pola spiritual bisa membentuk gambar. Mungkinkah orang yang bernama King Xuan adalah seorang spiritualis? Selain transkrip itu, ruangan itu kosong dan tidak ada yang istimewa dari tempat ini. Tapi transkrip King Xuan lebih dari cukup untuk mengejutkannya. Sepertinya saya harus kembali dan memikirkan hal ini dengan hati-hati. Lin Yun menyimpan transkrip itu dan keluar dari gubuk kayu. Tetapi ketika dia keluar dari gubuk kayu, dia sangat terkejut dengan pemandangan yang aneh. Harimau itu benar-benar duduk dengan kaki bersilang seperti seorang kultivator manusia yang sedang mengedarkan teknik kultivasi. Dia akhirnya mengerti mengapa harimau itu begitu istimewa dan mengapa harimau itu memiliki mata biru. Ada susunan rune spiritual di sini. Wajah Lin Yun berubah lagi. Dia bisa merasakan riak samar dalam energi spiritual di sekitarnya saat harimau itu berkultivasi. Jika dia tidak memperhatikan, dia tidak akan menyadarinya. Lin Yun menemukan bahwa susunan rune spiritual itu tidak kalah dengan pedang pemakaman bunga. Area ini telah menyatu sepenuhnya ke dalam hutan, jadi tidak terlihat. Sekarang setelah dia melihatnya, Lin Yun tiba-tiba menyadari bahwa susunan itu sebenarnya membentang di seluruh lembah. Berkultivasi di tempat ini sama sekali tidak kalah dengan tanah berharga di sekte. King Xuan senior ini pasti memiliki pencapaian yang menakjubkan dalam rune spiritual. Lin Yun tahu bahwa transkrip King Xuan adalah harta yang tak ternilai harganya. Dia menyelamatkan nyawa harimau dan harimau itu membalasnya dengan kekayaan. Memurnikan inti binatang akan lebih efektif di sini. Tanpa ragu-ragu, Lin Yun mengeluarkan inti binatang ular piton dan duduk dengan kaki disilangkan. Dia mengedarkan sutra pedang Ziyuan di dalam tubuhnya. Detik berikutnya, energi spiritual di sekitarnya dengan keras mengalir ke dalam tubuhnya. Energi asal berfluktuasi di dalam tubuhnya, berkobar seperti api yang membara. Lin Yun merasakan tubuhnya menjadi panas karena dipenuhi dengan energi spiritual. Kultivasinya berkembang dengan sangat cepat. Setelah memurnikan setengah dari inti binatang, kultivasinya berkembang dari tingkat 3 awal ke tingkat 3 menengah alam bela diri mendalam. Kultivasinya yang singkat setara dengan kerja keras selama berbulan-bulan. Selama waktu ini, Lin Yun juga mengedarkan energi zaman.
Dengan dua teknik kultivasi yang memurnikan inti binatang, kultivasinya yang melonjak akhirnya berhenti. Setelah dia selesai memurnikan intinya, Lin Yun membuka matanya. Darah melonjak di dalam tubuhnya karena kultivasinya sangat meningkat. Jika bukan karena Sutra Hati Sui Yue, dia pasti sudah mencapai puncak tahap ketiga dari alam bela diri mendalam. Nah, ada dua inti yang tersisa. Saya akan melanjutkan pemurnian. Lin Yun kemudian mengeluarkan inti binatang beruang dan mulai memurnikannya. Waktu berangsur-angsur berlalu dan 2 jam berlalu tanpa disadari Lin Yun. Saat dia membuka matanya, dia menghela nafas panjang dan merasakan perubahannya. Gumpalan aura raja terpancar dari sela-sela alisnya dan temperamennya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Tatapannya telah menjadi lebih tajam dari binatang iblis tingkat raja di tahap ke-6 dari alam bela diri mendalam. Mengeluarkan raungan, Lin Yun melayang ke langit dan melayangkan pukulan. Pukulannya seperti sambaran petir, menyebabkan bumi bergetar. Inti binatang itu benar-benar menakutkan. Pukulan biasa dari saya setara dengan alam bela diri mendalam tahap keempat. Aku bahkan bisa melakukan perlawanan terhadap para elit di tahap kelima. Gemuruh dari pukulannya bertahan di tanah yang luas untuk waktu yang lama dan Lin Yun tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. Dengan sutra pedang Ziyuan dan sutra usia, Lin Yun sebanding dengan para elit dari klan bergengsi. Selama dia memiliki sumber daya yang cukup, melampaui mereka hanyalah masalah waktu. Bai Qiushui benar, mungkin saja Lin Yun bisa bersaing dengan 8 gelar di masa depan. Terutama karena sutra pedang Ziyuan dan sutra hati Sui Yue adalah teknik kultivasi yang luar biasa. Mengenai pemahaman, Lin Yun memiliki ingatan fotografis. Mengenai jiwa bela diri, dia memiliki jiwa kekacauan primordial, naga aurora. Selama dia mempertahankan dorongan untuk terus meningkat, cepat atau lambat dia akan mencapai puncaknya. Pada saat ini, Lin Yun bisa merasakan darahnya mendidih. Dia mulai berlatih pedang naga harimau di hutan, melepaskan auman naga dan harimau. Setiap gerakannya dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Tiba-tiba, serangkaian ledakan bergema dari hutan, menyebabkan mata Lin Yun menyala ketika dia berbalik. Dia menoleh dan melihat harimau emas itu juga sedang berlatih teknik tinju. Kamu juga tahu teknik tinju. Mengapa kita tidak melakukan sparring persahabatan? Mata Lin Yun berbinar dan dia mulai berlatih lukisan naga dengan harimau itu. Jika dia bisa memahami kedalaman lukisan naga, dia akan mencapai penguasaan yang lebih besar. Ketika harimau itu mendengar kata-kata Lin Yun, dia menerkam ke depan dan mempraktekkan teknik tinjunya dengan Lin Yun. Kultivasi Lin Yun meningkat dengan cepat saat dia melatih teknik tinjunya dengan harimau itu. Di sisi lain, Bu Chen dari alam Suantian dan Xiaoran dari Villa Bulan Iblis berdiri bersama dan melihat ke arah yang sama. Bai Qiushui telah bergabung dengan tim pemanen ketika matahari terbenam. Keduanya memperhatikan Bai Qiushui, yang sedang berjemur di bawah sinar matahari, dengan keserakahan di mata mereka. 5 elit dari sekte lain datang dengan rasa hormat di wajah mereka. Karena misi akan segera berakhir, mereka ingin berteman dengan Bu Chen dan Xiaoran. Bagaimanapun, semua orang perlu membentuk koneksi di Kekaisaran Qin besar. Kami harus berterima kasih kepada kalian berdua atas keberhasilan misi kali ini. Jika tidak, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati. Kalian berdua sangat rendah hati di klan Gao. Kami tidak pernah menyangka bahwa kalian berdua akan menjadi begitu kuat. Kita harus berterima kasih pada Bu Chen atas usahanya dalam misi pengawalan ini. Kekuatanku yang tidak seberapa hanya membantu sedikit, senyum Xiaoran. Kita bukan orang yang tidak punya nama, jadi mengapa kita harus mengalahkan Xiao Tengfei dan Lin Lan untuk menunjukkan kekuatan kita? Bukannya kita rendah diri, hanya saja kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan Lin Yun, kata Bu Chen. Itu benar. Yang Lin Yun tahu bagaimana melakukannya adalah pamer. Hanya itu yang dia lakukan saat di klan Gao. Tapi setelah datang ke hutan tulang darah, dia sangat ketakutan sampai-sampai dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kami hanya bisa mengandalkan kalian berdua. Kami benar-benar harus mengandalkan Tuan Muda Bu. Lukisan naga Anda sungguh mempesona. Ini sangat kuat. Aku yakin kekuatan gabungan Xia Tengfei dan Lin Lan tidak akan cukup untuk melawanmu. Ngomong-ngomong, di mana Lin Yun? Para elit berbicara di antara mereka sendiri dan melihat sekeliling. Mereka penasaran mengapa mereka tidak dapat menemukan Lin Yun. Xiaoran tersenyum, orang itu sedang mendekati kematian. Dia pergi lebih dalam ke lembah dan dia masih belum kembali. Orang itu benar-benar sombong. Kenapa dia tidak mengajak kita bergabung saat dia pergi mencari harta karun? Lebih baik dia mati di sana.
Langit mulai gelap, jadi dia mungkin tidak akan bisa kembali jika dia tidak segera muncul. Dengan kekuatannya, dia hanya merayu kematian untuk masuk lebih dalam ke lembah. Bukan urusan kita jika dia sedang merayu kematian. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri jika dia mati. Tidak jauh dari situ, wajah Gao Yu memerah karena marah saat mendengar orang-orang itu membicarakan Lin Yun di belakangnya. Jika bukan karena fakta bahwa Gao Yu tidak cukup kuat, dia akan menamparkan mereka sampai mati. Tapi wajahnya tiba-tiba berubah ketika dia melihat sekeliling. 3 sosok berdiri di pintu masuk lembah, memancarkan aura yang tidak menyenangkan. Berapa banyak orang yang harus mereka bunuh untuk memadatkan aura yang tidak menyenangkan seperti itu? Dia segera memikirkan rumor tentang para kultivator pengembara yang bersembunyi di tempat ini. Mereka bahkan lebih berbahaya daripada binatang iblis. Tidak banyak dari mereka yang bisa bertahan hidup setelah bertemu dengan mereka. Para kultivator pengembara bahkan memiliki nama untuk diri mereka sendiri, kultivator darah. Gao Yu tidak bisa menahan kepanikan saat memikirkan hal ini dan berteriak, kultivator tulang darah ada di sini. Ketika Bu Chen dan para elit mendengar teriakannya, wajah mereka berubah drastis dan mereka berbalik ke lembah. Melihat para kultivator pengembara yang memancarkan aura tidak menyenangkan, hati mereka menjadi dingin. Bagaimanapun, hanya kultivator pengembara yang memiliki aura tidak menyenangkan seperti itu. Pelayan ramuan dan tim pengawal dari klan Gao juga dipenuhi dengan ketakutan di mata mereka. Mereka mulai gemetar saat rasa takut bahkan merasuki hati mereka. Bab 260 terlalu percaya diri. Bai Qiushui menyipitkan matanya menjadi sipit saat kekhawatiran muncul di matanya. Ketakutannya telah menjadi kenyataan. Bagaimanapun, dia mengetahui semua yang perlu diketahui tentang hutan tulang darah sebelum perjalanan. Binatang iblis dari hutan tulang darah sangat kuat, yang terlihat jelas melalui kerugian mengerikan yang mereka derita di sepanjang jalan. Tetapi binatang iblis bukanlah bagian terburuk. Yang terburuk adalah para kultivator pengembara di hutan tulang darah. Fakta bahwa mereka dapat bertahan hidup di lingkungan yang keras ini menunjukkan kekuatan mereka. Mereka berada di tingkat yang sama sekali baru dibandingkan dengan kultivator pengembara lainnya. Beberapa dari mereka bahkan berada di peringkat pencuri besar dan dicari oleh kekaisaran. Bentuk formasi. Bai Qiushui segera membuat keputusan untuk grup tersebut. Para elit klan Gao segera berkumpul bersama atas perintahnya, melindungi Bai Qiushui dan para pelayan ramuan di tengah formasi. Adapun Bu Chen dan elit lainnya, mereka berdiri di pucuk pimpinan kelompok. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Kami benar-benar bertemu dengan para kultivator pengembara. Orang-orang ini terkenal karena kebrutalan dan kurangnya rasa kemanusiaan. Jatuh ke tangan mereka lebih buruk daripada kematian. Hutan tulang darah dikatakan sebagai api penyucian di mana para kultivator pengembara saling membunuh satu sama lain. Hutan tulang darah mempraktekkan hukum rimba, di mana hanya yang kuat yang bisa bertahan hidup. Inilah asal mula gelar, kultivator pengembara tulang darah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kultivator pengembara tulang darah terkenal dan ada banyak rumor tentang mereka. Hanya dengan melihat para kultivator pengembara membuat wajah para murid klan Gao menjadi pucat. Beberapa tangan mereka bahkan gemetar saat memegang senjata mereka saat mereka melihat 3 pria berpakaian hitam mendekat. Kakak Xiao, apakah kau takut? Bu Chen tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Kami adalah murid sekte. Mengapa kita takut mati? Tidak masalah bahkan jika para kultivator pengembara tidak datang. Tapi karena mereka ada di sana, kita akan membasmi mereka, Xiao Ran tersenyum. Mereka berdua yakin dengan kekuatan mereka dan sudah menduga para kultivator pengembara akan muncul. Bagus. Kita tidak perlu takut dengan adanya mereka berdua. Para kultivator pengembara hanya akan mati jika mereka mendatangi kita. Kelima murid dari sekte tersebut masih memikirkan bagaimana mereka bisa keluar dari situasi ini. Tetapi ketika mereka melihat kepercayaan diri Bu Chen dan Xiao Ran, harapan muncul kembali di hati mereka. Bu Chen mencibir dalam hati saat dia melihat orang-orang yang mendekat berpakaian hitam. Dia merasa apa yang dikatakan Xiao Ran sangat benar dan kedatangan para kultivator pengembara sangat tepat waktu. Bu Chen telah menyelamatkan tim beberapa kali di sepanjang jalan, tetapi Bai Qiushui tidak memberikan banyak tanggapan atas penampilannya. Jadi Bu Chen memutuskan untuk membiarkannya sedikit menderita agar dia bisa menyadari pentingnya dirinya. Bai Qiushui mengerutkan kening dari posisinya yang terlindungi di tengah. Dia merasa Bu Chen dan Xiao Ran terlalu percaya diri. Dia segera angkat bicara dan berkata, para kultivator pengembara di sini bukanlah orang yang mudah ditaklukkan.
Kita bisa mundur untuk saat ini dan menunggu Lin Yun kembali sebelum membuat rencana. Lin Yun. Bu Chen sangat marah karena wanita ini memikirkan Lin Yun. Dia mencibir, tulang punggung apa yang bisa dimiliki oleh murid paviliun pedang Ling Qiao. Tidak pasti apakah dia bisa kembali kepada kita dalam keadaan hidup, belum lagi apakah dia bisa melindungi dirinya sendiri dari para kultivator yang berkeliaran. Mungkin orang itu melarikan diri ketika dia mengetahui bahwa para kultivator pengembara ada di sini. Nona Bai, bukankah kau meremehkan kami berdua dengan menaruh semua harapan pada dia? Tanya Xiaoran dengan dingin. Itu benar. Bajingan itu pasti menyadari sesuatu di sepanjang jalan dan menyelinap pergi sebelumnya. Jika tidak, mengapa dia memasuki lembah sendirian? Periblis dengan dia. Jika aku berhasil keluar hidup-hidup, aku akan memberitahu semua orang apa yang dia lakukan. Para elit dari sekte lain tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat ketika mereka memikirkan bagaimana Lin Yun lolos dari cobaan ini. 10 mil jauhnya, 3 siluet hitam dengan cepat menyerbu ke arah kelompok itu. Mereka bertiga cepat dan memancarkan aura yang tidak menyenangkan. Aura mereka tidak terasa banyak saat mereka jauh, tapi menjadi mencekik saat mereka mendekat. Kultivator utama mengenakan topeng iblis merah yang hanya memperlihatkan sepasang mata dingin. Kultivator di sebelah kiri tersenyum menyeramkan dan berkata, "Kakak, saya mendengar bahwa seseorang ingin menyingkirkan kita untuk menjadi terkenal." Pria di sebelah kanan memiliki satu mata dan kedengarannya seperti dia meremas kata-katanya melalui giginya. Dia bertanya, "Siapa yang mengatakan itu? Apakah kamu berani menonjol sekarang?" Saat mereka berbicara, aura tidak menyenangkan mereka menyapu dan langsung menyelimuti kelompok itu. Aura tak menyenangkan yang tak terlihat itu terasa seperti binatang buas yang langsung mengoyak aura kelompok itu, mengiris-iris mereka seperti pisau tajam. Dipengaruhi oleh aura yang tidak menyenangkan, rasa takut mulai menyebar di hati mereka. Mereka adalah para kultivator pengembara yang merangkak keluar dari bawah gunung mayat. Pada titik ini, akan sangat bagus jika klan Gao dan murid-murid lainnya dapat menunjukkan 50% dari kekuatan mereka. Trik yang menyedihkan. Bu Chen mendengus dingin dan aura Buddha melonjak dari tubuhnya seperti matahari yang cerah di malam yang gelap. Ketika Bu Chen melepaskan auranya, semua orang segera merasakan aura tidak menyenangkan pada mereka berkurang. Murid-murid Sekte Xuantian. Orang-orang di samping tampak terkejut. Aura Buddha secara efektif membatasi aura tidak menyenangkan mereka. Faktanya, murid-murid Sekte Xuantian pada umumnya merepotkan bagi para kultivator yang mengembara untuk berurusan. Bagaimanapun juga, Anda memiliki penglihatan. Jejak kebanggaan memenuhi wajah Bu Chen ketika dia merasakan keefektifan aura Buddhis dan dia dengan dingin menjawab, "Saya Bu Chen, murid luar dari Sekte Xuantian. Jika kalian bijaksana, kalian akan tersesat. Jika tidak, jangan salahkan tinju naga harimau saya yang tanpa ampun." Melihat Bu Chen bertindak begitu percaya diri ketika dia baru mencapai tahap keempat dari alam bela diri mendalam membuat mereka menatapnya dengan aneh. Orang dengan topeng iblis mengabaikan Bu Chen dan melihat ke lembah. "Aku tidak pernah menyangka lembah seperti itu ada di hutan tulang darah. Sepertinya ada banyak rahasia di lembah ini. Jika kami tidak menemukan jejak yang kalian tinggalkan, saya khawatir kami tidak akan bisa menemukan jalan ke sini bahkan setelah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk mencari. Bertindaklah sesukamu. Kalau begitu, aku akan mulai denganmu." Bu Chen sangat marah ketika dia melihat bahwa dia diabaikan. Dia berniat untuk menjatuhkan pemimpinnya terlebih dahulu. Selama dia bisa menyingkirkan kultivator pengembara dengan topeng iblis ini, teman-temannya pasti akan melarikan diri. Tetapi ketika dia meraung dan menyerbu, Bai Qiushui tiba-tiba berseru, "Tidak, jangan.